Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku dimanapun berada, jumpa kembali kita di Al-Ayyubi Channel. Salam satu Tuhan, salam akal sehat. Semoga Allah selalu memberikan kita kebaikan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, video ini sudah pernah saya angkat ya. Namun mungkin ada sebagian teman-teman yang belum menonton video ini. Dr. Deki Ngadas ini mengatakan bahwa Ustadz Menahem Ali atau Dr. Menahem Ali itu tidak tahu apa-apa menurut orang ini, teman-teman. Di video ini saya tampilkan penyaliban Yesus menurut pendeta. Menurut Dr. Deki Ngadas ini, Yesus itu disalib tidak dalam keadaan telanjang bulat. Tapi menurut pendeta Esra Soru, Yesus itu benar-benar disalib dalam keadaan telanjang bulat. Ini dia sumbernya dari channelnya pendeta Esra Soru. Judulnya ini, thumbnailnya kita bisa lihat bersama thumbnailnya, teman-teman. Ini thumbnailnya ya. Oke, kita simak dulu videonya Dr. Deki Ngadas. Jadi kiton itu bukan celana dalam, bukan cawat. Tapi itu jubah yang dipakai di dalam sebelum orang pakai jubah yang di luar. Itu. Jadi kita tidak perlu marah karena orang ini tidak ngerti apa-apa. Dia cuma modal studi filologi, tapi dia tidak ngerti tentang filsafat bahasa. Menurut Dr. Deki Ngadas, teman-teman, Pak Menahem Ali, Ustadz Menahem Ali itu nggak tahu apa-apa, cuma modal studi filologi katanya. Apakah benar demikian? Dr. Menahem Ali yang tak tahu apa-apa atau Deki Ngadas ini yang tak tahu apa-apa? Dia tidak ngerti tentang gramatikal, dia tidak ngerti tentang konteks sejarah. Karena bahasa itu tidak terlepas dari konteks sejarah, konteks budaya. Jadi begitu kamu lepaskan dari konteks sejarah, begitu kamu lepaskan dari konteks budaya, apalagi kalau bicara tentang istilah-istilah yang digunakan untuk tata cara berpakaian, itu terkait dengan konteks budaya. Karena cara berpakaian satu culture dengan culture yang lain itu kan berbeda. Kita pergi ke Arab sana itu lihat orang berpakaian aneh bagi kita kan. Kita pergi ke Amerika kita aneh lagi, lihat lagi. Kita pergi ke Korea dan lain sebagainya. Cara berpakaian dari satu budaya ke budaya lain itu berbeda. Apalagi Yudaisme abad pertama. Dan istilah-istilah yang digunakan untuk pakaian yang mereka kenakan, itu adalah istilah-istilah yang harus dikaitkan dengan tata cara mereka berpakaian. Nah ini yang Menahem Ali tidak ngerti apa-apa. Tidak ngerti apa-apa, betul-betul tidak ngerti apa-apa. Dia Menahem Ali tidak ngerti apa-apa dan betul-betul tidak mengerti apa-apa menurut Dr. Deki Ngadas ini, teman-teman. pikir bahwa kata kiton itu karena bunyinya sama dengan kitan, maka Oke, nah sekarang bagaimana pandangan menurut pendeta yang lain tentang penyaliban Yesus itu? Yesus itu disalib dalam keadaan pakai celana dalam atau memang betul-betul tidak berpakaian sama sekali gitu. Kita simak videonya pendeta Esra Soru. Buktinya masih ada, videonya masih ada, sampai sekarang kita simak ya. Alkitab mengatakan bahwa pada saat Yesus disalibkan, para penjahat atau para prajurit itu mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Dan juga mereka mengambil pakaian dalamnya. Saya baca Yohanes 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya. Jadi diambil pakaiannya ya. Lalu membaginya menjadi 4 bagian. Jadi pakaiannya bagi 4. Untuk tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jadi mereka ambil pakaian, mereka juga ambil jubah. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan jubah di sini itu adalah kitona, yang bukan berarti jubah sebenarnya. Karena jubah sering dimengerti sebagai pakaian luar, tapi artinya adalah pakaian dalam. Jadi sebenarnya terjemahannya yang bermasalah ya. Jubah itu adalah menunjuk pada pakaian dalam. Jadi mereka mengambil pakaiannya itu menunjuk pada pakaian luar, tapi mereka mengambil jubahnya itu menunjuk pada pakaian dalam.
Nah, pakaian dalam orang Yahudi itu berbeda dengan pakaian dalam kita ya. Pakaian dalam mereka itu bisa dipakai untuk pergi keluar tanpa jubah. Jadi arti dari Yohanes 19 ayat 23 ini seharusnya berbunyi demikian. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, pakaian luarnya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan pakaian dalamnya juga mereka ambil. Pakaian dalam itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Nah, itu berarti pada saat Yesus disalibkan, para prajurit itu mengambil pakaiannya, pakaian luarnya, membagi 4, lalu juga mengambil pakaian dalamnya. Jikalau pakaian luar dan pakaian dalam diambil semua oleh para prajurit itu, maka Yesus pasti disalibkan dalam keadaan telanjang. Seorang penafsir, Pakaian luar diambil oleh pasukan Romawi, oleh tentara-tentara Romawi yang menyalibkan Yesus, dan pakaian dalamnya itu juga diambil oleh tentara-tentara tersebut. Artinya, kalau pakaian luar sudah diambil dan pakaian dalamnya sudah diambil, artinya pada saat Yesus disalibkan memang betul-betul dalam keadaan telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun, menurut Pendeta Ezra Soru. tafsir namanya Matthew Paul, dia mengatakan, saya tidak melihat dasar dari mereka yang mengatakan bahwa dalam kasus-kasus seperti itu, para prajurit hanya melepaskan jubah luar dari orang hukuman itu. Penceritaan Yohanes kelihatannya menentang hal itu. Dia berkata, pakaian dalamnya juga dilepaskan. Lalu di dalam salah satu buku tafsiran namanya Pubic Commentary, dia bilang, secara tidak langsung dikatakan bahwa tubuhnya terbuka dan telanjang pada salib. Apakah itu berarti bahwa Yesus memang disalibkan dalam keadaan telanjang bulat? Ataukah masih ditinggalkan sehelai kain untuk menutupi kemaluannya? Tidak ada kejelasan tentang itu ya. Tetapi William Barclay mengatakan bahwa biasanya ada sehelai kain kecil untuk menutupi hanya khusus kemaluan dari orang yang tersalib. Dan seandainya benar demikian, itu tetap dianggap sebagai telanjang, karena kain untuk menutupi hanya alat kelamin itu sama sekali tidak memadai. Karena itu dengan tepat juga kita dapat mengatakan bahwa Yesus memang disalibkan dalam keadaan telanjang. Ini jelas sesuatu yang sangat memalukan, di mana dia ditelanjangi dan menjadi tontonan semua orang di muka umum melihat dia. Tapi saudara, memang betul-betul Yesus itu disalibkan dalam keadaan telanjang. Karena menurut Pendeta Ezra Soru, kata jubah di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia di Yohanes 19 nomor 23 ayat 23, kata jubah di situ, kata yang tepat untuk kata jubah seharusnya itu adalah celana dalam, karena merujuk kepada bahasa aslinya adalah khitonah. Nah, bagaimana dengan Dr. Deki Ngadas? Ini yang tidak paham tentang bahasa Yunani, Pendeta Ezra Soru, atau Dr. Deki Ngadas yang tidak paham, teman-teman? Kira-kira menurut teman-teman ini yang paham bahasa Yunani Dr. Deki Ngadas atau Pendeta Ezra Soru? Atau Pendeta Ezra Soru yang tidak paham bahasa Yunani, atau Deki Ngadas ini yang tidak paham bahasa Yunani? Nah, ini keyakinan mereka, teman-teman. Pendeta Ezra Soru meyakini bahwa Yesus itu memang disalibkan betul-betul dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun, karena menurut beliau pakaian dalamnya juga diambil. Artinya bagian tubuh Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa dilihat oleh semua orang. Artinya memang betul-betul dihinakan gitu. Lalu bagaimana dengan iman Islam, iman kita sebagai seorang muslim dan muslimah? Allah menegaskan di dalam Al-Quran, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Jadi yang dibunuh itu bukan Isa alaihissalam. Yang dibunuh itu, yang disalib itu bukan Isa alaihissalam, melainkan ada orang yang diserupakan. Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari rencana pembunuhan. Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari rencana penyaliban. Yang jadi pertanyaan,
apakah pantas Tuhan yang mengutus utusannya untuk Bani Israel itu menghinakan utusannya di kayu salib, ditelanjangi tanpa sehelai benang pun? Kira-kira pantas nggak? Menurut saya sih nggak pantas. Karena Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha penolong. Utusannya pasti ditolong oleh Tuhan. Terima kasih saudara-saudariku, mohon maaf jika ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.